Sambut masa depan, wujudkan hormati Bapak Ibu Sudragung serta Ibu Alfiah selaku CGP 11. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semua diberi kesempatan sehingga bisa mengikuti kegiatan pemaparan budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana pada siang hari ini kita semua bisa mengikuti pemaparan yang diadakan oleh Bu Alfiah, sehingga kita bisa membedakan mana yang dapat kita contoh dan mana yang dapat kita tinggalkan. Sebelum pemaparan dari Bu Alfiah, presentasi aksi nyata budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau kita bisa membedakan mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah, yakni dinul Islam. Ibu-ibu yang kami hormati, langsung saja saya akan menyampaikan presentasi aksi nyata seri berbagi budaya positif CGP Angkatan 11. Apa itu budaya positif? Ada yang bisa? Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Nah, artinya di sini budaya positif itu kan tentunya budaya yang baik. Nah, budaya positif itu tidak bisa kita rasakan itu secara instan. Artinya budaya positif bisa terwujud itu secara kontinu, secara sistematis, secara rutin. Kita melakukan budaya positif sebagai seorang guru, tentunya memberikan tuntunan teladan, ya. Jadi kalau kita mau menumbuhkan budaya positif di sekolah, maka kita sebagai seorang guru itu harus bisa memberikan teladan yang bagus. Dan teladan itu tidak bisa diperoleh secara instan, tetapi secara sedikit demi sedikit. Baru budaya positif akan terwujud di sekolah kita. Nah, konsep inti budaya positif yang pertama yaitu disiplin positif. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Yang keempat, keyakinan kelas. Dan yang kelima yaitu penerapan segitiga restitusi. Nah, konsep inti budaya positif yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman. Meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Nah, disiplin positif yang pertama yaitu teori kontrol. Teori kontrol itu ada 5 posisi kontrol yang diterapkan sebagai seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua
pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, boleh ini ke bawah. Yang ketiga, dia sebagai teman, ya, dari kontrol. Yang ketiga sebagai teman. Kemudian yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum, yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu salah, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu, yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Itu konsep budaya positif yang pertama, guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Di sini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-katanya yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Jadi antara guru sebagai penghukum dan enak yang mana? Kalau pembuat penghukum kayaknya apa ya? Kita itu langsung menjas, kamu itu salah, kamu itu seperti ini. Nah, yang dirasakan anak itu kan kayak apa ya? Terlalu apa sebenarnya? Terlalu menghakimi anak ya. Menimbulkan apa? Efek negatif di hati anak. Kalau guru sebagai pembuat rasa bersalah itu agak lembut sedikit. Yang ketiga yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi tidak ada sekat antara murid dengan guru, itu tidak ada perbedaan. Jadi murid itu di sini sebagai teman, harus dianggap kontroli diri, ya, tidak menjas seperti ini atau apapun. Wis dianggap sama, tidak ada perbedaan. Di sini posisi sebagai teman. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Memantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, diajukan seorang pemantau yaitu peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ya, jadi kalau ada anak yang bersalah pada posisi pemantau ini, itu langsung ditanya dan diberikan, kan langsung kita beri konsekuensi seperti ini. Seumpama namanya Adit, Adit kamu tidak mengerjakan PR, berarti Adit harus keluar kelas. Nah, itu contoh guru sebagai pemantau. Jadi anak yang bersalah itu langsung diberi konsekuensinya apa. Kemudian yang kelima yaitu guru sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana itu guru berbuat sesuatu bersama dengan murid.
mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Itu sebagai manajer. Motivasi perilaku manusia. Nah, ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindar hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dia menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini yaitu membangun keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Mewujudkan tujuan kelas yang mandiri guna menunjang pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, nah ini segitiga restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Sehingga segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Nah, segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama yaitu dia yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah, yang dimaksud menstabilkan identitas itu adalah ketika anak itu melakukan suatu kesalahan, seperti mencontoh ketika ulangan, yaitu memindah hasil pekerjaan temannya. Yang guru lakukan yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, ketika guru menemukan anak yang bersalah, kita itu sebagai guru tidak boleh langsung menghakimi mereka. Kita harus menanyakan dulu dengan langkah segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Maksudnya di sini itu adalah anak ditenangkan. Contohnya, aku. Nah, setelah kita tenangkan dengan menstabilkan identitas, yang kedua itu adalah validasi tindakan. Kita tanya, alasannya apa kamu kok melakukan kegiatan seperti itu, yaitu hasil temannya. Kemudian setelah itu yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Ngantuk ya Brina, ngantuk ya. Menanyakan keyakinan kelas. Akibat apa yang harus dipertanggungjawabkan kalau kita tidak mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat sebelum masuk kelas. Kemudian yang selanjutnya, nah ada perubahan setelah mempelajari budaya positif yang saya rasakan, yaitu saya selalu berpikir sebelum berinteraksi dengan siswa tentang nilai positif apa yang harus diberikan. Kemudian pengalaman terkait budaya positif. Pengalaman itu terjadi pada saat jam pelajaran dimulai. Saya berusaha tepat waktu masuk kelas, meskipun ada siswa yang masih ada di luar. Ternyata mereka langsung sigap untuk masuk walaupun tidak diperintah. Kemudian
Perasaan yang terjadi setelah melakukan hal itu secara memberikan teladan yang baik bagi anak. Hal yang baik, siswa tergerak dengan contoh perilaku guru, motivasi eksternal siswa. Posisi setelah mempelajari modul, saya sering memposisikan sebagai manajer pada siswa. Hal ini membuat saya bisa memberi solusi yang tepat dan siswa terasa termotivasi untuk memperbaiki kesalahan. Yaitu pada tahap memvalidasi kesalahan saja dengan menanyakan apa yang telah kamu perbuat dan jangan diulangi lagi. Hal lain yang penting untuk menciptakan budaya positif adalah kolaborasi dengan seluruh warga sekolah, baik siswa, guru, penjaga sekolah maupun wali murid untuk mewujudkan visi bersama. Jadi kalau kita ingin menciptakan budaya positif, kita itu harus berkolaborasi, ya. Berkolaborasi dengan siapa? Ya semua warga sekolah, yaitu guru, kepala sekolah, komite, wali murid, siswa. Jadi kalau mereka sudah berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif, maka budaya positif itu bisa kita wujudkan. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, pemaparan budaya positif. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Atas kesempatan yang telah diberikan, yang ingin saya tanyakan kepada Bu Alfia, contoh budaya positif yang sudah Anda terapkan mungkin di lingkungan sekolah itu apa saja? Terima kasih Bu Erni, pertanyaan yang luar biasa. Okay. Pertanyaannya Bu Erni, contoh budaya positif apa yang sudah saya terapkan di sekolah? Okay. Kita sebagai guru Bapak Ibu tentunya kita semua sudah menerapkan budaya positif yang ada di sekolah. Okay. Nah, budaya positif yang ada di sekolah itu akan terwujud kalau kita sebagai guru kan sebagai teladan kita terapkan, yaitu jogor gol. Jogor gol itu setiap hari kita lakukan. Ketika anak mau masuk ke lembaga, kita sebagai guru jam 6:30 sudah harus standby di gerbang untuk menyambut anak didik kita yang datang ke sekolah. Mau ngaji juz 30. Nah, kita sebagai guru ya memberi contoh pada anak-anak, membimbing anak, memantau anak sebagai manajer untuk menuntun anak ya melakukan budaya positif berupa tartil atau mengaji setiap hari, duha setiap pagi. Nah, itu sudah kita laksanakan. Nah, guru di sini yaitu menuntun anak, membimbing anak, ngobrol anak lain dari BNI. Ya, ayo kita sholat duha bersama-sama ke musola. Nah, kalau guru sudah seperti itu, insya Allah anak juga mengikuti. Tapi kalau gurunya tidak bisa saya jawab, gimana dengan tanggapan saya? Oke, terima kasih ya. Demikian Bapak Ibu presentasi yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Semoga kita dengan guru SDN Sumber bisa mewujudkan budaya positif di SDN Sumber kita tercinta ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkarya
masih menggerak. Merdeka belajar, merdeka mengajar, dan merdeka berkarya. Ini masanya siswa Indonesia, merdeka dan berkarya, menjadi pelajar Pancasila. Saatnya sekolah Indonesia bertransformasi bergerak. Merdeka belajar, merdeka mengajar, dan merdeka berkarya. Kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Pasti semua orang pernah melakukan kesalahan. Pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Sekarang ceritakan pada ibu, apa alasanmu? Ini loh Bu, tadi pagi saya punya kesiangan karena tadi malam tidurnya terlalu larut malam Bu. Berarti besok tidurnya harus tepat waktu. Ya, Iya Bu. berangkat sekolah juga harus tepat waktu. Kita biasakan untuk disiplin waktu ya. Adik, kita kan sudah membuat keyakinan kelas, ya kan? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Sekolah tepat waktu. Apakah adik meyakini keyakinan kelas kita? Yakin? Kalau adik meyakininya, apakah adik bersedia memperbaikinya? Bersedia Bu. Jika adik memperbaikinya, berarti adik sudah menunjukkan siapakah sebenarnya adik itu. Apa rencana adik untuk memperbaiki hal itu? Tepat waktu sehingga panggilnya sudah tepat waktu. Terus berangkatnya Sudah tepat waktu. berangkat ke sekolah tepat waktu. Berarti adik apa menunjukkan sikap apa? Disiplin. Bagaimana perasaan adik setelah melakukan restitusi ini? Saya sadar Bu, saya salah. Dan Saya tidak akan mengulanginya lagi. berarti adik akan jadi anak yang